Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami yang memungkinkan kami boleh ada sampai hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan Tuhan di dalam ibadah kami. Berkati persekutuan kami. Kami yakin Tuhan ketika kami beribadah dengan kesungguhan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan Engkau akan menunjukkan jalan-jalan bagi kami. Sebab itu berkati ibadah kami, berkati kami semua yang terlibat di dalam pelayanan pada saat ini. Kami bersyukur, kami akan mulaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan.
janjinya, dan Dia Allah yang besar dalam hidup kita. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan menguatkan kita. Ku hidup karena percaya Engkau yang berjanji setia, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersemangat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Kembali kami, Tuhan beri waktu untuk kami belajar dan diajar kebenaran firman-Mu Tuhan.
Firman-Mu yang akan menerangi, menuntun, bahkan memberikan petunjuk langkah dalam setiap hidup kami untuk kami semakin serupa dengan Kristus. Berbicaralah lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini saya mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan lihat dari ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang hal mengumpulkan harta. Ayat 19 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam perjalanan atau dalam kehidupan orang Kristen, berbicara tentang kekayaan, maka kita akan melihat ada dua ekstrim yang muncul. Yang pertama adalah ada orang yang berkata bahwa kekayaan itu adalah sesuatu yang jahat. Harta itu adalah sesuatu yang jahat. Harta atau kekayaan itu adalah dosa. Sehingga ada orang yang berpikir bahwa semakin miskin seseorang, maka dia semakin rohani. Tentu saudara-saudara, pemahaman seperti ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Tapi kemudian ada ekstrim yang kedua. Ekstrim yang kedua itu bicara tentang harta dan kekayaan. Ada orang yang berpikir, ada orang yang mengajarkan bahwa menjadi orang Kristen itu harus menjadi kaya, harus punya banyak harta. Kita kenal dengan istilah tentang teori kemakmuran. Mereka berkata bahwa miskin itu pasti karena dosa. Tetapi kalau kita perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, dalam pengajaran Yesus, saudara-saudaraku, sangat berbeda. Karena bagi Yesus, saudara-saudaraku, bukan masalah tentang harta, tetapi bagaimana sikap kita kepada harta itu. Itu sebenarnya yang penting dalam pengajaran Yesus di dalam ayat-ayat yang kita baca ini. Kalau saudaraku melihat bahwa pasal yang ke-6 ini adalah bagian daripada khotbah Yesus di bukit, ini adalah pengajaran yang langsung keluar dari mulut Yesus, pengajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Dan sebelum pengajaran ini muncul, saudara-saudaraku, sebelum hal tentang mengumpulkan harta ini Yesus sampaikan, kalau saudara perhatikan di dalam pasal yang ke-6 dari Matius pasal yang ke-6 ini, kalau saudara perhatikan mulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-18, di situ Yesus pertama-tama dulu mengajarkan tentang hukum ibadah. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Karena ibadah itu diperlukan untuk mengatasi masalah soal kekayaan. Jadi ini adalah sebuah tahapan pengajaran Yesus. Yesus mulai dulu tentang ibadah, ya. Di situ ada bicara tentang amal, doa, dan puasa di dalam hal ibadah itu. Setelah Yesus mengajarkan tentang ibadah kepada murid-muridnya, maka Yesus mengajarkan tentang kekayaan. Nah, sekali lagi saudara diberkati Tuhan, Allah tidak melarang atau Allah tidak membenci orang kaya.
Walau ada dalam Alkitab bahwa Allah membenci orang kaya, bukan kekayaannya yang dibenci, tetapi sikap orang itu kepada harta, itulah sebenarnya yang tidak disukai oleh Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ya saudara Pak kasih pembatas, karena kita nanti akan masuk ke dalam Matius pasal yang ke-6 yang kita sudah baca tadi. Tetapi coba kita lihat dulu, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, dari ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jangan salah saudaraku menafsirkan kebenaran firman Tuhan ini, bukan uang kejahatan, tetapi dia berkata bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kalau kita melihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab, begitu banyak orang-orang yang menikmati berkat kekayaan yang luar biasa. Saudaraku, Abraham itu adalah orang dengan kekayaan yang luar biasa. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, Allah tidak melarang, Allah tidak menentang orang menjadi kaya. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Alkitab, bahwa Allah memberkati orang-orang supaya menjadi kaya, dan kekayaan yang mereka terima, kekayaan yang mereka peroleh bisa mereka pakai untuk memberkati orang. Nah, apa tujuan Yesus memberikan Matius pasal yang ke-6 saudara-saudara? Ayat-ayat yang kita baca tadi. Kenapa Yesus memberikan pengajaran ini? Maka kalau kita perhatikan ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah bagaimana cara mengumpulkan harta yang benar itu. Jadi saudara-saudaraku, bagaimana kita mengumpulkan harta yang benar itu, saudaraku perhatikan mulai dari ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Hal yang kedua yang Yesus ajarkan dari pengajaran khotbah di bukit tentang mengumpulkan harta ini adalah bagaimana eratnya harta dengan kehidupan kita. Kedua hal ini akan kita coba belajar saudara-saudaraku. Sekali lagi, yang pertama, bagaimana cara mengumpulkan harta yang benar itu. Kemudian bagaimana eratnya harta dengan kehidupan kita. Nah, coba kita lihat saudara-saudaraku hal yang pertama. Ya, sekali lagi dari ayat 19 ayat yang ke-20 saya akan baca sekali lagi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Sebenarnya terjemahannya aslinya itu mempergunakan kata janganlah kamu menimbun harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat yang kedua, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudaraku, kalau bicara tentang harta, sekali lagi kalau bagi manusia urusan harta itu selalu bicara tentang banyak atau sedikit. Hartanya banyak atau sedikit. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari pengajaran Yesus, saudara-saudara, yang menjadi persoalan itu, harta itu kekal atau fana. Jadi Yesus tidak berurusan dengan banyak sedikit harta itu, tetapi yang Yesus ajarkan adalah apakah hartamu itu kekal, apakah hartamu itu fana. Kenapa saudara-saudaraku? Ini bagi Yesus sangat penting,
karena menghimpun harta yang besar dan banyak, namun fana di hadapan Allah itu adalah suatu kebodohan. Sekali lagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menghimpun harta yang besar dan banyak, namun fana di hadapan Allah itu adalah sebuah kebodohan. Jadi sekali lagi yang perlu kita renungkan adalah apakah harta yang kita punya itu sesuatu yang fana atau sesuatu yang bersifat kekal. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-12, kalau kita perhatikan kitab Injil Lukas pasal yang ke-12, di situ ada kisah tentang orang muda yang kaya, saudara-saudara. Lukas pasal yang ke-12 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Saudaraku perhatikan, saudara bisa baca mulai dari ayat yang ke-13 di situ tentang orang kaya yang bodoh. Yang kita akan baca adalah ayat 20 dan 21. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Sekali lagi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus tidak melarang untuk kita menghimpun harta. Tidak, saudara-saudaraku. Tetapi yang Yesus permasalahkan adalah di mana engkau menghimpun hartamu itu. Apakah di dunia ini, apakah di sorga? Kalau di dunia ini, saudaraku perhatikan, maka harta yang dihimpun di dalam dunia ini ada di situ dikatakan tentang 3 hal. Ada ngengat, ada karat, ada pencuri. Itulah harta yang ada di dalam dunia ini. Itu adalah harta yang fana. Yang Tuhan ingin mau, saudara-saudaraku, adalah kita mengumpulkan harta itu di sorga. Kalau di sorga kita kumpulkan harta itu, maka harta itu menjadi dikatakan di situ tidak ada ngengat, di situ tidak ada karat, di situ tidak ada pencuri. Sekali lagi saudara-saudaraku, bukan masalah hartanya, tetapi di mana engkau menyimpan hartamu. Dan yang Yesus ajarkan kepada kita, supaya kita menyimpan harta kita itu di sorga. Nah, bagaimana caranya saudaraku untuk menyimpan harta di sorga? Ya, bagaimana caranya? Kalau kita perhatikan di dalam pengajaran Yesus, saudara-saudara, sekali lagi, kalau harta kita ada di atas bumi ini, ngengat, karat, pencuri akan mengambilnya. Tetapi kalau engkau simpan hartamu di sorga, di situ tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri, itu bersifat kekal. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, bagaimana kita mengumpulkan harta di sorga? Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, di dalam pengajaran Yesus, di dalam Matius pasal yang ke-19, ya, Matius pasal 19 ayat 21, saudara akan melihat di situ bagaimanakah cara kita menyimpan harta di sorga. Matius 19 ayat yang ke-21. Nanti saudara perhatikan ayat-ayat yang paralel dengan itu dalam Markus pasal 10 ayat 21, Lukas 18 ayat yang ke-22, tetapi yang kita baca adalah pasal 19 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata begini, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudaraku, kita perhatikan bahwa ini adalah perkataan Yesus kepada seorang muda yang kaya. Pasti orang ini adalah orang Farisi sebenarnya. Kalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang pertama, ayat ke-16,
Di situ dikatakan ada seorang yang datang kepada Yesus, lalu dia bertanya kepada Yesus, berkata kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Kenapa kita percaya, kita yakin bahwa orang muda ini adalah orang Farisi? Karena orang Farisi adalah orang yang percaya tentang kekekalan. Ada sekte-sekte Yahudi, saudaraku, mereka tidak percaya tentang hidup kekal. Tetapi orang-orang Farisi adalah orang yang percaya tentang hidup dalam kekekalan. Itu sebabnya orang ini bertanya kepada Yesus, "Bagaimana, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Kalau saudara perhatikan ayat 17, jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Lalu apa jawabnya saudara-saudara? Dalam ayat 18, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu," dan seterusnya. Artinya ini adalah 10 hukum yang bagi orang-orang Yahudi itu sangat penting sebagai norma kehidupan mereka. Dan orang muda ini berkata kepada Yesus, "Guru, dari kecil, dari muda aku sudah lakukan itu." Ya, dalam ayat 20 dikatakan, kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Orang ini sebenarnya luar biasa, saudara-saudara. Dia berani katakan kepada Yesus, "Aku itu sudah turuti, apalagi yang kurang?" Dan ayat yang kita baca tadi adalah penjelasan Yesus. "Jika engkau ingin sempurna, pergilah, jual segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di sorga." Saudara-saudaraku, sekali lagi, bukan masalah hartanya sebenarnya, tetapi bagaimana hatinya kepada harta itu. Karena kalau saudara perhatikan, setelah Yesus berkata di dalam ayat yang ke-21 bahwa engkau jual hartamu, perhatikan sekarang ayat yang ke-22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan, dari pengajaran Yesus kita perhatikan di sini bahwa bagaimana kita menimbun atau menyediakan, menyimpan harta di sorga. Kalau kita perhatikan dari apa yang Yesus katakan kepada orang muda ini adalah dengan beramal. Tolong perhatikan, ini bukan bicara tentang keselamatan, saudara-saudara. Ya, ini tidak sedang bicara tentang keselamatan masuk surga, bukan. Karena saya percaya bahwa kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, bukan karena amal. Tetapi dia sedang bicara tentang mengumpulkan harta di surga. Makanya Yesus katakan, dengan beramal engkau sedang mengumpulkan harta di surga. Dengan memberi engkau sedang mengumpulkan harta di surga. Saya mencatat ada 3 cara, saudara-saudaraku, bagaimana kita mengumpulkan harta kita di sorga, di mana di sana tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri yang akan mengambil, dengan cara beramal. Kemudian hal yang kedua adalah dengan berdoa. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang keempat, nanti saudara baca di situ bahwa sedekah doamu telah naik atau telah sampai di sorga. Jadi saudaraku, kita akan mengumpulkan harta kita dengan doa-doa kita. Sekali lagi, bukan ini tentang keselamatan, tetapi bagaimana kita mengumpulkan harta kita di sorga. Dan yang ketiga adalah dengan berpuasa. Ini adalah cara kita untuk menyimpan ataupun menghimpun harta kita di sorga. Coba kita lihat sekarang hal yang kedua. Hal yang kedua yang saya sudah sampaikan tadi, bagaimana harta erat hubungannya dengan kehidupan kita.
Jadi ingat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita, jangan kumpulkan hartamu di bumi. Di bumi ada karat, ada mengat, ada pencuri. Tetapi kumpulkan hartamu di sorga. Bagaimana kita mengumpulkan harta di sorga? Dengan beramal, berdoa, dan puasa. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku, bagaimana eratnya harta itu dengan kehidupan kita. Kembali ke dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, saya akan baca ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Yesus berkata di dalam ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara perhatikan, dari pengajaran Yesus di dalam ayat-ayat ini, hubungan antara harta dengan kehidupan kita, maka yang pertama kita bisa melihat bahwa harta erat hubungannya dengan hati. Jelas sekali dalam ayat yang ke-21 dia berkata, di mana hartamu, di situ juga hatimu berada. Kalau hartamu ada di bumi ini, maka hatimu akan selalu ada di bumi ini, saudara-saudara. Itu sebabnya Yesus katakan, kumpulkanlah hartamu di sorga, supaya hatimu selalu ada ke sorga. Kalau hartamu ada di dalam dunia ini, saudara-saudaraku, semua yang kita pikirkan adalah tentang dunia ini, keduniawian yang kita pikirkan. Dan Yesus katakan, kumpulkan hartamu di sorga, supaya hatimu selalu rindu ke sorga, supaya pikiranmu ada ke sorga. Kalau kita perhatikan, saudara-saudaraku, dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya sekali lagi, kalau harta kita disimpan di bumi, maka hati kita akan condong ke dunia ini. Tetapi kalau harta kita disimpan di sorga, maka hati kita, pikiran kita selalu memikirkan perkara-perkara sorga. Dalam Kolose pasal 3, Paulus memberikan pengajaran, saudara-saudara. Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kolose pasal 3 ayat pertama dan ayat yang kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau hartamu engkau simpan, timbun di dunia ini, pikiranmu selalu ke dalam dunia ini. Karena ada hubungan yang erat antara harta dengan hati kita. Tetapi kalau kita simpan harta kita di sorga, maka pikiran kita, hati kita selalu pikiran-pikiran tentang yang di atas, seperti dalam Kolose tadi. Dalam Ibrani pasal yang ke-11, di situ ada tokoh-tokoh iman. Dan kalau kita membaca kehidupan mereka, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan misalnya tentang Abraham diberkati ketika ada dia di Kanaan, dia diberkati ketika ada di mana Tuhan suruh dia pergi, ia memperoleh dan memiliki segala-galanya. Tetapi kalau saudara baca Alkitab jelas berkata, hatinya di tempat yang dia sangat diberkati itu, orang ini selalu seperti seorang pendatang. Tidak ada ikatan batin antara dia dengan semua kekayaannya itu. Tidak ada ikatan batin dengan semua hartanya itu. Coba kita lihat dulu, saudara-saudara. Ibrani pasal yang ke-11, ya, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, itu sangat jelas sekali bagaimana
bahwa Abraham walaupun ia memperoleh punya semua, tetapi seolah-olah ia ada di tanah asing. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusaka. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9, karena imannya diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji satu itu. Ayat ke-10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jelas sekali saudara-saudaraku, Abraham tidak ada ikatan batin dengan semua kekayaan-kekayaan itu. Kenapa? Karena dia menyimpan hartanya di sorga, bukan yang ada di dalam dunia ini. Hati erat, harta erat hubungannya dengan hati. Kemudian saudara-saudaraku, hal yang kedua yang bisa kita lihat di situ adalah bahwa harta itu erat hubungannya dengan mata. Karena Yesus berkata, kembali dalam Matius pasal yang ke-6 tadi, dia berkata, mata adalah pelita tubuh. Ini adalah sebuah istilah saudara-saudaraku, ini adalah sebuah gambaran. Mata adalah pelita tubuh. Artinya apa saudara-saudara? Ya, bahwa harta itu berhubungan dengan mata. Jika hati kita sudah terikat dengan harta dunia ini, maka pandangan kita, mata kita akan selalu tertarik oleh dunia ini. Contoh yang paling jelas itu kita lihat di dalam istri Lot. Ketika Tuhan perintahkan mereka keluar dari Sodom dan Gomora, ketika pada waktu itu mereka sudah keluar, saudara-saudara. Tetapi karena hatinya itu terikat dengan harta yang dia tinggalkan di Sodom dan Gomora, maka Alkitab berkata istri Lot menoleh ke belakang. Harta berhubungan dengan mata. Dan Yesus mau saudara-saudaraku supaya mata kita adalah mata yang tertuju kepada Dia, bukan kepada harta. Kemudian yang terakhir saudara-saudaraku, harta itu berhubungan dengan Tuhan. Yesus katakan di dalam ayat yang ke-24 bagian terakhir bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat 24 saya baca, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Artinya apa saudara-saudaraku? Dalam kehidupan kita ini, kita tidak mungkin bisa mengabdi kepada Allah, mengasihi Allah, tetapi dalam waktu yang bersamaan kita mengabdi kepada Mamon, mengasihi Mamon. Kata Tuhan dalam ayat 24 dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tuan itu dalam bahasa asli perjanjian baru dipakai kata kurios sebenarnya. Artinya adalah pemilik atau ownernya. Jadi kalau kita perhatikan, kita tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan menjadi milik Allah, tetapi juga sekaligus milik Mamon. Tidak bisa. Itu sebabnya saudara-saudaraku dia berkata, kita tidak mungkin bisa memperhambakan diri kepada Allah sekaligus juga kepada Mamon. Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tidak bisa dalam waktu yang bersamaan bertuhankan Allah, tetapi juga bertuhankan Mamon. Pertanyaannya dalam kehidupan kita, siapa yang kita layani? Apakah Tuhan? Apakah Mamon? Kalau kita melayani Mamon, bertuhankan Mamon, sekali lagi itu sesuatu yang sementara. Itu sesuatu yang fana. Tetapi kalau kita percaya dan bertuhankan Allah pencipta langit dan bumi, maka itu sesuatu yang kekal. Selalu akan ada dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah? Apakah kepada Mamon? Tapi saya ingin katakan sekali lagi, Mamon itu sementara.
Mamon itu tidak kekal, tetapi Allah adalah Allah yang kekal. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 kan kita sudah baca tadi, saudara-saudara. Ya, 1 Timotius pasal yang ke-6, saya akan tutup dengan ayat ini. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Bapak Ibu perhatikan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tidak mungkin kita mengabdi kepada dua Tuhan. Saya berdoa semua kita menjadi hamba yang kita layani itu adalah Allah segala Allah. Kenapa? Karena itulah yang kekal, itulah yang tidak akan berubah. Jadikan kehidupan kita dan hanya mengasihi Tuhan, hanya cinta kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, mari tutup Alkitab saudara. Kita akan menyembah Tuhan dengan sebuah pujian yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Pencuri bisa mengambilnya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga, di mana mengakar bahkan pencuri tidak bisa mengambilnya. Puji Tuhan kalau Tuhan berkati kita dengan kekayaan, dengan harta. Tetapi jangan sampai kasih kita kepada harta itu lebih besar daripada kepada Tuhan. Cintai Tuhan, kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Kita akan bacakan pujian ini sekali lagi dan kita akan berdoa. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama
kerinduan kami untuk kami terus dan akan terus mengasihi Tuhan, terus dan terus akan cinta akan Engkau ya Tuhan. Yang paling utama dalam kehidupan kami adalah mengasihi Engkau. Hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong setiap umat-Umat-Mu, biarlah mereka terus bertumbuh dalam kasih mereka kepada Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi yang mencoba menggeser kasih kami daripada Tuhan, tetapi apapun yang kami hadapi, kami tetap setia, kami tetap cinta, bahkan tetap mengasihi Engkau Tuhan. Sepanjang minggu ini, berkati aktivitas jemaat Tuhan, dalam pekerjaan Engkau berkati, usaha diberkati, anak-anak yang mengikuti pendidikan Tuhan berkati. Apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu ini, dalam perlindungan Tuhan. Kami akan akhiri persekutuan kami dengan penuh ucapan syukur. Mari kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.